perkiraan pada waktu itu 30 juta masuknya. Oh, berarti modern banget ya. Kemudian SPP-nya itu 3 juta. Bayangin SPP per bulan 3 juta. Termasuk makan, tempat tinggal, kemudian Laundry juga, laundry nggak? sudah disetrika, gitu, sudah laundry dan sebagainya. Jadi 3 juta per bulan. Anaknya Pak Restu itu seumuran siapa? SMP kelas 1 mungkin sekarang masuk SMP kelas 2 lah. Dari kapan masuknya? Lulusan SD. Berarti belum lama ini kita. Belum lama. Udah lama. Nah, kelas 2 perkiraan. Kelas 2 SMP. Sekarang udah kelas 2 perkiraannya. Perkiraan kelas 2. Artinya gini, ketika kita mondok lah ya. Kayak kalian, saya gitu kan. Mondok. Itu tuh harus ada tujuan. Kadang orang tua itu pertama dia nggak tahu mondokin anak itu tujuannya apa. Yang penting mondokin aja sekolah Bonafi dan lain sebagainya, habis ratusan juta gitu untuk mondok, hanya tingkatan SLTP semua kan. Nah kemudian sama SMA sama aja gitu tuh, Gak beda jauh. Oh iya, Agamanya kurang. baik itu di sisi agama ya, kualitas agama Di seperti sisi formalnya ya. terus juga dari sisi pekerjaan dan lain sebagainya beda jauh gitu. Salah satu contoh sumpama. Nah kalau anaknya Pak Restu sih saya kira itu bagus, ya baik ya. Nah kita kembali ke sini nih. Nah jadi ada orang yang pondok luar biasa, entah itu di pondok modern atau di pondok salafi yang luar biasa. Ketika lulus sama anak SMA yang dia bergajul. Nah sama-sama kerja di suatu instansi, sumpamanya. Jadi nggak beda. Jadi dari nggak ada yang menonjol. Nggak ada yang menonjol, sumpama dari sisi akhlak adab ya sama aja, sama gitu. Ya. Sama maksudnya nggak jelek gitu, sama lah gitu. Terus dari sisi itu panggilan azan, yang dari pondok biasa aja, diajak sholat segala macem gitu. Padahal dia kan udah lulusan pondok, udah bertahun-tahun orang tuanya mondokin gitu. Dari segi sholat 5 waktu di kantor gitu tuh, biasa aja gitu tuh. Nah terus dari sisi pekerjaan pun gitu, gajinya sama yang lulusan SMA yang dia bergajul dulunya, sama aja. Artinya gitu tuh, kalau seandainya sebagai orang tua memondokkan anaknya ke ke pondok Bonafi yang mahal dan lain sebagainya, dipertanyakan tujuannya apa. Makanya di pondok modern Gontor itu kalau datang ke Gontor apa yang kamu cari? Ada tulisan seperti itu. Banyak bisa seluruh orang tua ya. Ketika ingin tips sih buat temen-temen, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mondokin anaknya, tips dari Pak yang langsung dari lulusan Gontor. Jadi ketika ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang Bonafi gitu, tujuannya apa? Kalau seandainya tujuannya untuk kerja gitu, atau kemudian sekolahnya terlalu Bonafi, itu sekalinya rugi ke orang tua. Kalau tujuannya kerja, contoh semuanya pengen jadi dokter atau pengen jadi PNS dan lain sebagainya, menyekolahkan anaknya terlalu tinggi biayanya gitu ya, untuk biayanya itu sayang. Jadi harus punya tujuan karena jalur SMA-nya itu dari jalur SMA itu bisa juga jadi PNS, bisa juga jadi dokter gitu, bisa juga jadi TNI gitu kan. Nah, jadi tujuannya itu apa? Maksudnya itu kita mengeluarkan value yang besar, mengeluarkan cost yang besar, kita juga harus mendapatkan value yang besar. Maksudnya ketika kita mengeluarkan ini para orang tua, ketika kita mengeluarkan banyak dana untuk anak-anak, kita juga harus mendapatkan hal yang besar dari anak itu. Timbal balik gitu. Feedbacknya sama, yang seimbang, yang adil gitu. Tahu nggak apa yang bisa? Kita kadang lihat di kantor. Ini sebelumnya kita nggak tahu backgroundnya kan. Ini dari pondok besar gitu dengan biaya yang besar, ini dari SMA biasa aja. Dulunya dia bergajul. Ketika sama-sama kerja gitu, sama aja. Tapi yang membedakan itu apa? Nah, tujuannya yang paling besar ketika kita mengeluarkan kos yang besar atau mengeluarkan banyak dana yang besar, kita juga harus mendapatkan value yang besar, nilai yang besar ketika dia lulus. Apa itu? Apa itu? Anak yang soleh dan takwa. Masya Allah. Itu jawaban. Jadi, nah, ketika anak yang soleh bertakwa gitu ya, katakan bertakwa dia. Nah, beda dengan temannya. Ini contoh semuanya nulis dari pondok besar dengan orang tuanya itu perjuangannya gitu ya, effortnya, usahanya sangat besar untuk nulis nih kan, dengan harapannya agar anaknya bertakwa.
Nah, ketika Nurul di sini kerja segala macam, nilai-nilai ketakwaan itu ada, nilai-nilai akhirat itu ada. Nah, Oh jadi dari gimana orang tua ini gitu. keinginan orang tuanya, harapannya gitu tuh. Misalkan saya punya orang anak misalkan nih, terus mondok nih biar kamu tuh akhlaknya baik kayak gitu. bukan hanya Iya, akhlak, tapi takwa gitu. takwa gitu. Takwa itu secara keseluruhan. Gitu, secara keseluruhan. Nah, yang membedakan nanti karena mementingkan kehidupan akhirat rajin sholat, yang biasa aja di kantor biasa gitu kan. Kalau ada biasa gitu lagi, misalkan lagi ngerjain apa lah. Ada biasa aja kayak knalpot lewat aja, Asal lewat gitu ya. ada bunyi cuma lewat gitu tuh. Jadi azan itu kayak knalpot, ada bunyi lewat udah. Itu yang bedakan. Jadi ketika kita mengeluarkan kos yang besar, itu materi yang besar, effort yang besar, usaha yang besar untuk anak ini, kita juga kalau bisa mendapatkan value yang besar.